Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada kesempatan saat ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang virtualisasi, di mana virtualisasi itu sangat bersangkutan dengan operating system atau sistem operasi di dalam komputer atau komponen yang kita gunakan. Dan sebelum masuk ke dalam penggunaan VMware, pertama-tama kami akan menjelaskan konsep dasar dan diakhiri dengan panduan tutorial mendownload VMware, lalu kita akan masuk ke bagian tutorial penggunaan VMware. Berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu virtual machine dan konsep dasarnya. Lalu kita akan mengenal VMware lebih dalam, termasuk alasan mengapa produk ini dipilih. Kami juga akan mengulas kelebihan, kekurangan, serta manfaatnya di dalam dunia IT. Terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan sebelum melanjutkan ke video tutorial. Oke, jadi pertama-tama, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi secara virtual di atas sistem operasi fisik. Ini berarti kita bisa memiliki komputer dalam komputer tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Virtual machine bekerja berdasarkan tiga konsep utama. Yang pertama ada abstraksi perangkat keras, di mana perangkat keras fisik disimulasikan oleh software. Lalu yang kedua ada isolasi antar sistem operasi, sehingga masing-masing sistem dapat berjalan tanpa saling mengganggu. Dan yang terakhir, ada simulasi sumber daya, di mana virtual machine meminjam sumber daya dari komputer host untuk operasinya. Sebagai contoh, jika kita akan mengembangkan sebuah aplikasi, kita bisa menguji aplikasi tersebut di berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux tanpa harus memiliki banyak perangkat fisik. Selanjutnya ada VMware. Pengertian dari VMware sendiri, VMware adalah salah satu platform visualisasi yang paling populer di dunia. Dengan VMware, kita bisa membuat dan mengelola mesin virtual dengan mudah dan efisien. VMware menawarkan berbagai produk yang sesuai kebutuhan seperti VMware Workstation untuk penggunaan desktop, VMware vSphere untuk infrastruktur cloud, VMware Fusion untuk penggunaan macOS. Keunggulan dari VMware tersebut membuatnya menjadi pilihan utama di berbagai industri, termasuk perusahaan besar, pengembangan perangkat lunak, hingga institusi pendidikan. Dukungan fitur dukungan fitur dan dukungan fitur yang kaya dan stabilitas yang menjadikan VMware solusi andal. Mengapa VMware? Ada beberapa alasan utama. Pertama, VMware sangat populer di dunia IT, sehingga kita mudah untuk menemukan sumber belajar, paduan, atau komunitas yang dapat membantu. Kedua, kapabilitasnya yang luar biasa. VMware mendukung berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, macOS, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga, antarmuka penggunaan yang ramah dan dokumentasi lengkap membuat VMware digunakan bahkan oleh pemula. Terakhir, VMware didukung banyak perusahaan besar dan memiliki komunitas yang solid sehingga jika menggunakan VMware kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan teknis. Kelebihan dan kekurangan VMware. Setiap teknologi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan VMware antara lain performanya yang sangat tinggi, terutama untuk aplikasi berat. VMware juga mendukung skalabilitas yang baik, memungkinkan kita menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Fitur snapshot dan cloning memungkinkan kita membuat salinan sistem dengan mudah. Sementara fitur keamanannya membantu melindungi data dari ancaman. Namun ada juga kekurangannya, salah satunya adalah biaya lisensi yang cukup mahal dibandingkan solusi open source. Selain itu, meskipun mudah digunakan untuk pemula, pengaturan lanjutan bisa menjadi kompleks dan membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam. Manfaat VMware dalam dunia IT. VMware menawarkan berbagai manfaat dalam dunia IT. Pertama, penggunaan virtual machine melalui VMware membantu penghematan biaya. Kita tidak perlu membeli banyak perangkat keras karena semua dapat dijalankan secara virtual. Kedua, VMware sangat membantu dalam pengujian aplikasi. Kita dapat menguji aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat keras terpisah. Ketiga, VMware memungkinkan konsolidasi server, mengurangi jumlah server fisik yang diperlukan. Terakhir, dari sisi keamanan, VMware memberikan isolasi
antar aplikasi dan sistem operasi sehingga risiko kerentanan dapat diminimalkan. Kesimpulannya, VMware merupakan salah satu solusi virtualisasi yang sangat andal dan banyak digunakan di berbagai sektor IT, mulai dari pengembangan aplikasi, pengujian, perangkat lunak, hingga pengelolaan infrastruktur IT skala besar. VMware menawarkan berbagai kemudahan dengan fitur-fitur seperti performa yang tinggi, skalabilitas yang baik, dan keamanan yang solid. VMware memungkinkan kita untuk lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan mengoptimalkan pengelolaan sistem. Fleksibilitas yang ditawarkannya juga memberikan banyak opsi bagi pengguna, baik itu di sektor pendidikan, perusahaan, atau pengembang. Dengan memahami konsep dasar dan kelebihan-kelebihan ini, kita akan lebih siap untuk memanfaatkan VMware dengan maksimal. Sekarang, mari kita lanjutkan ke tutorial penggunaan VMware dan lihat bagaimana langkah-langkahnya secara praktis. Terima kasih atas perhatiannya untuk penjelasan teori ini. Berikutnya, mari kita mulai tutorial penggunaan VMware. Tetap simak dan ikuti langkah-langkah yang akan kami tunjukkan. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita kembali ke video tutorial. Sekarang saya akan membahas sesuatu yang paling penting dalam video ini, yaitu tutorial penggunaan dan instalasinya. Dan teman-teman tenang aja, karena di sini kita akan melakukan instalasi dari awal, yang kita harapkan apapun yang kita lakukan dapat teman-teman terapkan dan langsung bisa digunakan sesuai preferensi teman-teman. Jadi kita lanjut aja. Pertama-tama tentu saja kita mengunduh softwarenya. Sekarang kita akan menggunakan VMware Workstation Player yang versi 16, dan ini tuh alat yang sangat populer untuk membuat dan mengelola mesin virtual atau virtual machine. Teman bisa dapetin di situs resmi VMware yang lagi saya buka, itu linknya akan saya taruh di deskripsi video juga. Teman-teman bisa langsung pencet download version our workstation, atau teman-teman juga bisa pilih, kalau teman-teman menggunakan Mac bisa pilih download now yang di kiri, dan teman-teman jika menggunakan Windows seperti saya akan mengklik download now yang ada di kanan. Nah, teman-teman jika sudah klik, itu akan diarahkan ke sign in. Untuk tahap ini, saya yakin teman-teman juga bisa melakukannya, dan saya harap teman-teman juga bisa melakukan sign in karena itu adalah persyaratan untuk menginstal VMware Workstation. Jika teman-teman udah install, jadi di sini bisa langsung saja aku jalanin. Klik 2 kali ya, habis itu udah instalasi aja, dan instalasi ini lumayan lama teman-teman. Ini tuh bisa bermenit-menit, jadi aku bisa standby, nanti aku tinggal percepat saja ya. Tinggal klik next, next saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan folder biasa. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa klik finish saja, tidak perlu klik license, dan jika memang teman-teman sudah punya license boleh, tetapi di sini kita langsung finish saja, dikarenakan kita akan menggunakan untuk non-commercial use. Oke. Nah, sekarang teman-teman karena tadi udah install VMware Workstation 16 player-nya versi 16, teman-teman itu perlu yang namanya file ISO atau ISO. Nah, file ISO itu apa? File ISO ini adalah file yang berisi semua data instalasi dalam OS yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman bisa dapetin dari situs resmi dari masing-masing OS. Misalnya, untuk Windows, kalian mau ikutin OS Windows di VMware, di virtualisasi mesin lainnya, kalian bisa unduh dari situs Microsoft. Dan untuk Linux ada banyak pilihannya, seperti Ubuntu, CentOS, dan lainnya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan TinyCore Linux, dan TinyCore Linux ini akan saya taruh juga di deskripsi. Cuma TinyCore Linux itu apa? TinyCore Linux itu secara singkat saja itu distribusi Linux yang sangat ringan. Jadi teman-teman bisa meniru Linux hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, namanya TinyCore. Dan sekarang ini teman-teman ada website yang bisa lihat untuk dokumentasi, ada update apa saja, penjelasannya seperti apa. Teman-teman bisa langsung pilih download di bagian sini aja. Nanti linknya akan saya taruh juga. Di sini teman-teman ada beberapa bagian yang bisa dipilih. Mau TinyCore yang seperti apa? Mau core yang paling kecil 17 MB, TinyCore, atau Core Plus. Secara singkat, core yang 17 MB itu paling minimal dengan hanya ada antarmuka command line gitu teman-teman. Jadi cocok untuk pengguna yang berpengalaman dan ingin membangun sistem sesuai kebutuhan mereka. Jadi ini cocok buat server atau appliance. Kalau misalnya yang TinyCore yang 23 MB, ini ada komponen GUI-nya atau antarmuka grafis. Jadi berbasis FLTK atau FLWM.
Nah, rekomendasiannya untuk pengguna baru dengan koneksi yang punya jaringan nirkabel, jaringan kabel, Mas. Sekarang kita lanjut ke yang Core Plus 248 MB. Di sini tuh mencakup beberapa fitur seperti ada 7 window manager, jaringan nirkabel juga bisa digunakan di sini dan ada beberapa fitur lainnya. Nah, dan untuk saat ini kita akan pakai yang Tiny Core 23 MB ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja eksperimen karena file sangat rendah. Di sini saya udah install, nanti ada Tiny Core Strip Current dengan tipe file adalah this image file. Teman-teman gimana cara kita menggunakan Tiny Core Current dan kita masukkan ke sini? Yang kita pertama gunakan adalah create a new virtual machine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kita bisa masukin file yang tadi kita install, file ISO yang dimana kita harus cocokkan juga lokasi file. Nah, di sini ya, teman-teman bisa pilih di mana saja teman-teman menyimpan file, tinggal di open. Untuk sini kita menggunakan Linux karena Tiny Core ini punya Linux. Ada banyak sekali tipe yang bisa teman-teman install sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan Ubuntu. Nah, untuk virtual name-nya seperti biasa saja itu tergantung opsional teman-teman. Karena di sini saya udah pernah bikin virtual machine name-nya Ubuntu, kita bikin aja Ubuntu 2, tidak masalah ya. Nah sekarang di sini kita akan pilih 20 GB saja dan terakhir pilih opsi apakah ingin membuat satu file besar atau beberapa file kecil. Nah, ini teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau udah langsung klik finish. Di sini saya pilih multiple file biar lebih mudah aja ya. Oke, untuk customize hardware teman-teman sebenarnya juga bisa menentukan untuk virtual machine Linux ini memorinya berapa, dan di sini ada juga penyesuaian sesuai dengan OS yang teman-teman punya, dengan hardware yang teman-teman gunakan. Untuk prosesor core juga bisa diganti, dan untuk network adapternya juga teman-teman bisa diganti. Tapi kalau di sini saya biasanya mengalokasikan untuk RAM-nya itu 2 GB, dan tapi kalau komputer utamanya cuma punya 8 GB ya. Cuma karena di sini RAM saya di laptop yang ini ada lumayan banyak 16 GB, jadi kita coba kita default saja ya sesuai dari virtual VMware-nya. Dan pastiin juga teman-teman itu mengatur jaringannya. Di sini jaringannya saya opsi bridge ya. Opsi bridge itu dipilih agar mesin virtual ini bisa terhubung ke jaringan fisik, jaringan yang teman-teman punya dan memiliki akses internet. Jika semua sudah diatur, kita langsung saja jalankan atau kita close saja. Di sini kita klik finish. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ada konteks di mana ternyata file itu korup atau tidak bisa digunakan. Nanti munculnya akan seperti ini, virtual machine not found. Nah, itu bakal ada problem teman-teman. Cuma kalau misalnya waktu kita buka ada pilihan play virtual machine, ada versionnya, dan lain-lain, itu berarti sudah aman ya. Saatnya untuk menjalankan mesin virtual yang udah kita install. Sekarang kita klik tombol play saja dan VMware akan memulai mesin virtual atau virtual machine kalian. Jika kalian menggunakan ISO seperti Tiny Core Linux ini, OS ini akan langsung berjalan dan siap digunakan ya. Ini karena ada Linux yang lebih tinggi, jadi kita skip dulu aja ya. Oke, kalau di sini kita lakuin boot Tiny Core aja, biar istilahnya dia instalasi di awal, dan buat balik ke komputer kita bisa menggunakan Control Alt seperti yang disarankan ini. Nah, teman-teman di sini kita udah sebentar ini coba saya perluas lagi dan dipertengah lagi. Kita sudah masuk ke virtual machine kita. Kita itu menggunakan Linux di dalam OS Windows yang teman-teman pasti bisa tahu itu dua OS yang berbeda. Tapi bisa nyatu, itu adalah fungsi utama dari virtual machine. Nah, teman-teman bisa klik nih, bisa ketik editor. Oh, teman-teman mau nge-save email baru, bla 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 @gmail.com. Seperti biasa ini kayak notepad ya teman-teman ya. Passwordnya apa? Nah, ini teman-teman bisa save file. Sama nih, save file as-nya teman-teman bisa pilih juga. Kita name-nya pertama. Oke, nah ini kita tutup coba ya, kita tutup. Nah, sekarang di terminal ini teman-teman kan bisa buka terminal juga ya. Sama kayak di CMD, kalau di Windows CMD, itu kita bisa ketik df strip h, yang dimana ini menampilkan penggunaan disk dengan format yang lebih mudah dibaca sama manusia. Dan kalau di sini kita pengen lihat memorinya, kita bisa free. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
ada juga menampilkan pengguna memorinya ya. Dan sekarang kalau misalnya informasi kernel.os ya, teman-teman bisa ketik uname start file. Nah, ini juga bisa muncul nih sistem operasinya. Nah, ini kita juga bisa pakai uptime, Optime, itu nunjukin waktu OS dan beban rata-rata CPU-nya. Nah, seperti itu ya, lumayan masih enteng karena baru dibuka. Kita bisa ketik oops. Nah, ini buat nunjukin semua proses yang sedang berjalan. Nah, ini teman-teman bisa bereksperimen lagi tergantung preferensi apa yang teman-teman ingin gunakan di contohnya di Tiny Core Linux ini. Dan sekarang gimana sih caranya untuk menutup sistem ini atau ingin menutup virtual machine Tiny Core? Ini kita tutup aja. Dan sekarang kita bisa memilih opsi power off atau shutdown ya. Caranya Ctrl Alt itu kita balik ke kursor OS utama kita. Di sini kita bisa power, terus kita bisa shutdown, suspend, dan lain-lain. Sekarang kita shutdown dulu aja ya. Jadi itulah tutorial lengkap cara membuat dan menggunakan virtual machine dengan VMware Workstation. Gampang ya, jadi dengan virtual machine ini kita bisa bereksperimen dengan berbagai OS tanpa resiko merusak komputer utama. Kalau teman punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa kalau teman-teman menikmati video ini, klik tombol like dan berikan informasi apakah berhasil atau tidak. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.